Pemirsa, drone Hizbullah kembali sukses menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Rabu 17 April 2024. Setelah meluncur tanpa hambatan, drone Hizbullah langsung menghantam kumpulan tentara Israel di markas Al-Aramsyah. Akibat serangan drone tersebut, 18 tentara Israel terkapar dan terbakar. Video detik-detik drone Hizbullah menghantam IDF di markas Al-Aramsyah itu beredar di media sosial. Dalam video, tampak drone meluncur dengan cepat dan tanpa hambatan. Bahkan, Iron Dome yang bernilai jutaan dolar itu pun tampak gagal melakukan intersepsi terhadap drone Hizbullah. Drone Hizbullah itu pun terlihat tepat sasaran dan langsung meledakkan lokasi sejumlah tentara Israel berkumpul. Kepulan asap tebal dan korban api pun tampak membumbung tinggi. Dilansir dari Al-Mayadin, pada Kamis 18 April 2024, serangan di markas Al-Aramsyah menyebabkan setidaknya 18 tentara Israel terluka dan terbakar. Dari total tersebut, 1 diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Setelah serangan tersebut, helikopter IDF pun sibuk mondar-mandir mengevakuasi tentara. Pemirsa, Israel berniat membalas serangan 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Di tengah ancaman balasan tersebut, Iran menyiapkan sejumlah strategi mematikan untuk Israel. Mulai dari mengerahkan sistem pertahanan udara berlapis hingga memperkuat fasilitas nuklir. Dilansir dari tribunnews.com, berikut 4 strategi yang diterapkan Iran untuk menanggapi serangan balik Israel. Pertama, Iran akan mengandalkan persenjataan yang dimiliki kelompok lokal, yakni berupa sejumlah jet tempur dan 24 pesawat tempur Su-35 buatan Rusia yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir. Strategi kedua, Iran akan menggunakan artileri misil jarak jauh Bafar 373 yang dikembangkan secara lokal. Sistem ini dilaporkan dapat mengunci target, termasuk misil balistik jarak jauh, pesawat tanpa awak, dan jet tempur siluman hingga jarak 400 km melacak 60 target. Lalu strategi ketiga, Iran berupaya meningkatkan pertahanan misil berlapis. Hampir sama dengan Iron Dome Israel, Iran juga memiliki misil berlapis yang siap dikerahkan dalam hitungan menit. Sistem pertahanan ini bersifat akurat dan sulit dihalangi. Misil ini pun diklaim dirancang untuk melawan senjata balistik taktis yang ditujukan untuk digunakan di medan pertempuran dalam jarak kurang dari 300 km. Terakhir, Iran mengaku meningkatkan pertahanan cyber attack untuk memperkuat fasilitas nuklir utama Iran. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespon terkait syarat yang ditetapkan oleh PDIP jika Presiden Jokowi ingin bertemu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Gibran merasa heran mengapa silaturahmi dihalang-halangi. Ditemui di Balai Kota pada Kamis 18 April 2024, Gibran menilai silaturahmi memiliki tujuan yang baik, apalagi dalam suasana Lebaran. Oleh sebab itu, ia mendukung silaturahmi ataupun pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Ia pun mengungkapkan bahwa Capres terpilih Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh di PDIP. Meski begitu, Gibran enggan mengungkapkan siapa saja tokoh tersebut. Ia pun meminta publik untuk sabar menunggu rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Momen Lebaran ini menurutnya menjadi momen paling tepat untuk menjalin silaturahmi setelah melewati pertarungan pada kontestasi Pilpres 2024 yang melahirkan banyak kubu-kubu politik. Seperti telah diketahui, pertempuran antar kubu paslon telah diawali dengan Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Ia mengklaim para kader PDIP akan merasa senang jika pertemuan kedua kubu bisa terlaksana. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, tetapi harus bertemu dengan anak ranting terlebih dahulu.
Menurut Hasto, hal itu merupakan usulan dari anak ranting PDIP. Gunung Ruang di Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Selasa 16 April sekira pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Warga sekitar membagikan video erupsi Gunung Ruang di media sosial. Terlihat erupsi itu disertai dengan petir yang menjambar dan suara gemuruh. Dikutip dari kompas.com, Kepala Badan Geologi PVMBG Hendra Gunawan mengatakan status Gunung Ruang naik menjadi level 4 atau awas. Perubahan status itu terhitung mulai 17 April pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah dengan rekomendasi 6 km dari puncak. Oleh sebab itu, warga mengungsi lantaran erupsi Gunung Ruang berpotensi mengalami tsunami. Setidaknya 11.615 warga yang berada dalam radius 6 km. Dilaporkan masyarakat yang bermukim di pantai barat Pulau Tagulandang telah diungsikan. Kekuatan erupsi Gunung Ruang semakin besar dan sudah mengeluarkan awan panas lebih kurang 1,7 km. Hendra Gunawan menjelaskan saat erupsi terakhir, Gunung Ruang menyembur material setinggi 3 km. Ya Allah. 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 Pemirsa, sebuah ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung terguling di Jalan Pahlawan Tulung Agung Kamis 18 April 2024 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Ambulans yang difungsikan di Puskesmas Kedungwaru ini juga sempat menabrak pengendara sepeda YM, anak laki-laki 12 tahun. Saat kecelakaan ini, ambulans tidak sedang dipakai mengangkut pasien, melainkan dipakai untuk angkutan halal bihalal. Di dalamnya ada 9 orang ibu-ibu termasuk DP 48 tahun, pengemudi ambulans Suzuki EPV berplat AG 1808SP ini. Menurut Kasat Lantas Polres Tulung Agung AKP Jody Indrawan mengatakan, mobil melaju dari arah utara ke arah selatan. Kemungkinan pengemudi tidak bisa menguasai kemudi karena mengantuk. Dan diperkirakan kecepatan kendaraan di atas 40 km per jam. Di lokasi kejadian tidak ditemukan bekas pengereman sehingga menguatkan dugaan pengemudi dalam kondisi mengantuk. Ambulans sempat menabrak sejumlah tiang listrik dan kabel wifi di tepi jalan hingga rusak parah di bagian kiri depan. Mobil juga sempat menabrak YM yang mengendarai sepeda BMX. Setelah itu ambulans terguling ke kanan dan berada di tengah jalur lambat. 3 orang termasuk pengemudi dan YM mengalami luka ringan. Para korban sudah dirawat di RSUD Dr. Iskak, sementara yang lain sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Keterangan sementara yang diperoleh polisi, rombongan dari Puskesmas Kedungwaru ini akan menuju Dinas Kesehatan untuk halal bihalal. Saat kejadian, rotator maupun sirine dalam keadaan mati. Saat ini polisi masih fokus untuk pemulihan para korban. Setelah itu, penyidik unit penegakan hukum Satlantas Polres Tulung Agung akan meminta keterangan semua penumpang mobil dan saksi di lapangan. Ambulans yang kecelakaan saat ini disimpan di tempat barang bukti unit Gakum Satlantas Polres Tulung Agung di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru. Kendaraan ini telah dilengkapi alat bantu medis seperti tabung oksigen untuk pasien dalam kondisi darurat. Masya Allah, ya Allah, ngarep rumahku, ya Allah. Kronologi informasi awal dari anggota kami di lapangan,
bahwa tadi ada acara halal bihalal di Dinas Kesehatan, kemudian berjalan kembali mengangkut pegawai Dinas Kesehatan juga. Jadi tidak membawa pasien, seperti itu. Indikasi mengantuk atau gimana? Penyebab awal yakni diduga pengemudi ambulans mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri. Seperti itu. Sirenenya itu otomatis ya? Dalam keadaan mati. Untuk sirene dan rotator mati. Tidak ikut. Informasinya dari anggota di lapangan kira-kira 40 km per jam. Tapi karena ngantuk oleng ke kiri. Penyebab tergulingnya dan? Banting ke kiri, Mas. Jadi karena mengantuk, kemudian diduga tidak bisa menguasai laju kendaraannya, oleng ke kiri menabrak tiang dan menabrak pengemudi sepeda atas nama Yusuf Maulana. Microslip berarti ya? Ya? Microslip? Tidak microslip, jarak tidurnya panjang ini karena mungkin kelelahan. Kalau bahasanya microslip enggak, Mas. Karena kantuk lelah. Sekarang sudah diperiksa berapa orang? Untuk sementara karena masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Dr. Iskak, terus sementara belum kita laksanakan pemeriksaan, tapi nanti mungkin setelah sehat akan kita periksa pengemudi. Pemirsa, terungkap tipu daya militer Israel untuk menembaki warga Palestina. Taktik baru itu yakni IDF memutar rekaman audio tangisan bayi dan wanita yang berteriak meminta tolong. Pada Senin 8 April malam, penduduk kamp pengungsi Nusairat di bagian utara Gaza terbangun karena suara tangisan bayi dan anak. Mereka sontak keluar untuk mencari sumber tangisan dan memberikan bantuan. Namun drone Israel dilaporkan melepaskan tembakan ke arah mereka. Seorang warga kamp pengungsi bernama Samira Abu Alei mengaku mendengar drone Israel melepaskan tembakan setelah memutar rekaman suara tersebut. Menurutnya, serangan ini berlangsung selama beberapa menit dan terjadi berulang kali. Menurut saksi mata, setidaknya 7 hingga 10 orang terluka akibat kebakaran drone dalam semalam. Mobil ambulans bergegas ke lokasi kejadian dan membawa mereka ke rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.